warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat luar biasa. Oke. Posisi yang di rumah sakit, di klinik, di rumah atau sedang di layanan ini? Oke. Di Oke. rumah, Oke. Pripun Bu Kalem kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa Ibu. Di rumah ini pas Alhamdulillah. santai. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagi pengalaman gitu ya. Dan saya kira teman-teman sekalian yang di rumah sakit ataupun klinik tentunya dalam menjalankan perannya di tempat kerja, salah satu yang dilakukan adalah bagaimana eh, menjaga pelayanan itu tetap prima sehingga customer kita tidak hanya menjadi customer satu kali di tempat kita bekerja di rumah sakit ataupun klinik, tapi bagaimana customer ini menjadi pelanggan, begitu ya, menjadi pelanggan. Oke, izinkan pagi ini saya menyampaikan terkait dengan kualitas total dalam pelayanan prima. Ya, pelayanan prima atau service excellence. Ya, tentunya ini adalah poin, ya, service excellence ini adalah poin yang menjadi target baik bagi penyelenggara, kemudian eh, pegawai ataupun pihak manajemen rumah sakit ataupun klinik untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan kita. Nah, ini ya. Jadi tujuan kita pagi ini akan eh, mempelajari atau bersama-sama belajar terkait dengan service excellent. Nah, jadi kalau kita berbicara service excellent, itu bagaimana kita memberikan pelayanan dari hati. Ada enggak pegawai itu yang memberikan pelayanan atau bekerja tanpa hati? Bisa jadi ada, ya. Bekerja hanya untuk melaksanakan tugas, ya, tanpa memperhatikan bahwa kita memberikan pelayanan itu salah satunya adalah kembali kepada diri kita, kembali kepada keluarga kita, tidak hanya untuk mencari uang, ya, tidak hanya mencari keuntungan, tetapi bagaimana kita memberikan yang terbaik sesama manusia, khususnya dalam hal ini adalah memberikan pelayanan kepada pasien, kepada masyarakat yang datang ke rumah sakit ataupun ke klinik. Ya, maka tentunya kita perlu memberikan pelayanan dari hati. Kalau pelayanan itu dilakukan dari hati, itu akan muncul keikhlasan. Ya, akan melakukan menolong pasien ataupun memberikan pelayanan secara maksimal. Nah, di sanalah perlunya kita memberikan servant from the heart. Itu ya. Jadi pelayanan prima, saya kira sudah paham semuanya ya, apa itu pelayanan prima. Pelayanan prima adalah melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan atau konsumen sehingga menimbulkan rasa yang puas. Bapak Ibu sekalian, hmm, Bapak Ibu ketika dibagi ini ya, manajemen rumah sakit ataupun klinik untuk mengetahui rasa puas pada customer kita ataupun pelanggan kita itu apa Bapak Ibu? Ayo kita sambil sharing begitu ya, biar kita tahu Itu gitu aja. ya. Eh, Mungkin dari Mbak Dwi Lestari, RSUA Ponorogo. Nah, Mbak Dwi Lestari nih tahu bahwa
pelanggan saya itu puas dengan layanan yang saya berikan. Ya, monggo Mbak Lestari. Taunya dari mana ini Mbak Lestari, Dwi Lestari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. perkenalkan saya Dwi Lestari dari RSU Aisyah Ponorogo. Bagaimana cara kita tahu bahwa pasien itu telah puas terhadap pelayanan kita? Itu dengan responnya pasien, Ibu. Jadi misalkan kita menjelaskan itu pasiennya senang, tenang, terus dia seperti, oh ya Mbak itu dengan senyum berarti dia puas. Oke. Terima kasih Mbak Dwi Lestari, luar biasa. Itu salah satu indikator yang bisa kita lihat secara langsung setelah kita memberikan pelayanan kepada pelanggan kita atau customer kita. Nah, dari pihak manajemen apa yang dilakukan untuk mengetahui rasa puas ini? Sudah tidak menyiapkan apa namanya survei kepuasan? Kepuasan. Nah, itu ya. Salah satunya di sana. Dari survei kepuasan itu kita tahu pasien itu pelayanan yang sudah kita berikan sudah puas ndak? Ada rekomendasi ndak? Ada keluhan ndak? Nah, yang nanti terkait dengan keluhan dan terkait dengan pasien yang marah-marah akan dijelaskan oleh Bu Joharo. Baik, terima kasih Mbak Dwi Lestari. Jadi, eh, pelayanan atau service itu dari self-awareness menanamkan kesadaran diri ya terkait dengan bahwa kita perlu melakukan pelayanan sesuai dengan prosedur. Kita melakukan pelayanan dengan sepenuh hati, menyadarkan diri kita. Ya. Kemudian reform, memperbaiki kinerja pelayanan. Nah, tentunya eh, teman-teman sekalian ya termasuk Rumah Sakit RSUA Ponorogo dan Rumah Sakit Aisyah yang lain dan klinik harus terus memperbaiki kinerja pelayanan dari segi SDM ya sarana prasarana yang itu sesuai dengan kebutuhan pelanggan ya kebutuhan pelanggan. Oke. Jadi eh, luar biasa sekali ya apa namanya saat ini banyak sekali ya amal usaha atau rumah sakit dan klinik bahkan klinik yang mulai diminati oleh para investor besar yang ada di Indonesia ya eh, saat ini saya diajak oleh teman konsultan saya gitu ya ISO di ya dalam waktu hampir 10 tahun ya. Luar biasa jumlah rumah sakit yang sampai saat ini sudah ada kurang lebih 42-an ya rumah sakit yang tersebar seluruh Indonesia. Ya, dan sekarang lebih dikembangkan lagi juga mengarah ke klinik. Ya, merasa ke klinik sampai ke sana, kita melakukan survei pasar. Apa sih yang dibutuhkan? Sehingga kliniknya itu tiap daerah bisa berbeda-beda. Sampai di sana. Nah, tentunya dengan banyaknya pesaing-pesaing atau kompetitor kita yang di luar sana ya, dengan eh, begitu masifnya perkembangan mereka, kita harus bagaimana di amal usaha kesehatan Aisyah ini salah satunya adalah kita terus memperbaiki kinerja pelayanan kita sehingga pelanggan kita itu ojo sampai nanti lari. Ya, nanti ada beberapa survei yang akan saya jelaskan terkait dengan perlunya kita merubah mindset kita terkait dengan pelayanan karena ternyata satu customer itu bisa ngomong ke banyak orang. Nah, itu nanti akan saya sampaikan. Kemudian impresif, penampilan yang menarik. Nah, penampilan yang menarik itu tidak harus minor. Ini nanti juga akan saya sampaikan. Enthusiasm, pelayanan dengan penuh gairah, bersemangat, antusias. Jangan sampai lemes begitu ya. Nah, ini tadi mohon maaf saya juga baru dari klinik gitu ya. Harus disuntik ranitidin karena semalam gastritis saya kambuh.
Karena saya pengen bagaimana memberikan hari ini, memberikan materi kepada teman-teman tetap dengan antusias, dengan suara yang tidak lemes gitu ya. Nah, itu harus bergairah tanpa membawa kondisi kita ke pelayanan kesehatan, bahkan ke customer. Tuh, harus antusias. Meskipun ada masalah di rumah dan lain sebagainya, maka itu jangan sampai dibawa di dalam pelayanan. Value, pelayanan dengan nilai tambah. Apa yang bisa kita berikan dibandingkan dengan rival-rival kita yang lainnya, rumah sakit atau klinik yang lainnya, sehingga customer itu menjadi ketergantungan dengan layanan kita. Bahkan pengennya adalah kepada dokter A, kepada perawat B, kepada bidan C. Nah, itu yang harus kita enak kalau ke dokter gigi di rumah sakit RSUA Ponorogo ini, kalau nyabut enggak sakit. Nah, itu juga salah satu bentuk value pelayanan nilai tambah yang membedakan dengan yang lainnya. Care. Nah, ini ya penting, caring yang nanti secara detail akan dijelaskan oleh Bu Yani. Dan evaluation. Jadi hasil evaluasi keluhan dari pelanggan itu harus kita tampung. Ya. Jadi di dalam service excellent, komplain, keluhan itu adalah gift. Hadiah yang harus kita terima. Alhamdulillah lo ngomong ke kita. Coba kalau ngomong ke orang lain, ke masyarakat lain, orang akan ragu datang kembali ke pelayanan kita. Maka semua komplain ataupun evaluasi hasil supervisi internal maupun eksternal, masukan dari pelanggan, dari penyelenggaraan, kita tampung untuk melakukan evaluasi, kemudian kita rapatkan bersama, kemudian ditindaklanjuti untuk melakukan servis pelayanan yang lebih baik lagi. Tuh ya. Jadi sangat baik, terpadu dan mengesankan. Itu pentingnya manajemen pelayanan prima. Apa manajemen pelayanan prima itu? Merencanakan, namanya manajemen ya. Merencanakan, mengorganisasi, memanage pelayanan prima. Nah, luar biasa. Merencanakan, mengorganisasi, menggerakkan, serta mengendalikan proses pelayanan dengan standar yang sangat baik untuk memuaskan pelanggan agar tujuan perusahaan itu tercapai. Saya yakin masing-masing amal usaha kesehatan Aisyah yang hari ini hadir, baik itu penyelenggara ataupun apa namanya eh, manajemennya, ini memiliki tujuan perusahaan yang sama, gitu ya. Apa tujuan perusahaan dari ini misalkan eh, klinik Aisyah Tulungagung. Nah, Dokter Sultonika. Dok, saya pengen tahu ini, Dok. Tujuan dari klinik Aisyah Tulungagung di sini itu apa, Dok? Nanti sama enggak dengan tujuan dari Bucut Malah PDA Tulungagung ini? Monggo, Dokter Sultonika. Mungkin kita bisa sharing bersama-sama. Halo, Dok. Nah, sepertinya Dokter Sultonika ini, meskipun hari libur ini ada customer ini ya. Mungkin bisa diwakili oleh Bu Cut Malah dari PDA Tulungagung. Ibu Cut Malah. Oke, oke, saya coba menjawab, nggih. Mudah-mudahan Oke, monggo. sesuai. Iya, jadi tujuan utama klinik Aisyah Tulungagung yaitu menyediakan apa ya, pelayanan kesehatan yang secara kualitas baik, dengan profesional dan juga bisa menjangkau kepada masyarakat di semua status sosial. Jadi karena kan landasannya adalah amar ma'ruf nahi mungkar nggih. Jadi fokusnya Tuh, adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui layanan kesehatan. Mungkin seperti itu, Bu. Mohon maaf kalau kurang Masya Allah. tepat. Terima kasih, luar biasa tujuan daripada eh, klinik Aisyah Tulungagung ya, memiliki tujuan ya, yang itu selaras
dengan tujuan daripada amal usaha Muhammadiyah Aisyah gitu ya. Makasih Ibu. Jadi eh, tujuan pelayanan prima yang pertama itu membangun kesetiaan pelanggan atau customer loyalty ya. Jadi tujuan kita memberikan pelayanan prima itu di sana. Karena apa? Kesetiaan itu tidak dapat dibeli, nggih, Bapak Ibu sekalian. Tidak dapat dibeli kesetiaan itu. Kesetiaan diperoleh melalui kepuasan yang diterima seiring dengan berjalannya waktu. Selama proses kita memberikan pelayanan, disitulah letak kita bagaimana membangun supaya customer kita itu loyal, gitu ya. Jadi intinya tujuan pelayanan prima itu mencegah pembelotan dan ya mencegah membelot supaya dia ndak yang biasanya berlangganan ke kita pindah tuh ke klinik yang lain, pindah dari klinik Aisyah Tulungagung, pindah ke klinik yang lain. Jadi mencegah pembelotan dan membangun kesetiaan pelanggan. Aku lek gak neng dokter rumah klinik Aisyah Tulungagung wes gak usah presan, lebih baik aku tak nunggu besok dokternya ada. Nah, itu adalah contoh membangun kesetiaan pelanggan. Ya. Kemudian tujuan kedua, memberikan rasa puas dan kepercayaan kepada konsumen. Ya, memberikan rasa puas dan kepercayaan. Nah, keuntungan kualitas pelayanan yang baik itu apa? Mendapatkan pendapatan lebih tinggi, biaya produksi lebih rendah, profitabilitas dan pertumbuhan juga meningkat. Kalau kerugian kualitas pelayanan buruk apa? Kehilangan bisnis. Semakin kok menurun ya customer kita, pasien kita. Nah, tentunya setiap rumah sakit ataupun klinik itu selalu mengevaluasi itu. Ya, bulanan atau triwulanan, 6 bulanan, 1 tahunan. Nah, tujuannya apa? Kita monitoring. Kalau terjadi penurunan, kenapa kok terjadi penurunan? Kita segera melakukan evaluasi dan supaya tidak terjadi permasalahan yang semakin kronis, bahkan sampai pelanggan kita tidak ada sama sekali. Maka perlu itu evaluasi tiap bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, 1 tahunan. Itu tujuannya itu, mengevaluasi supaya kita memonitoring, supaya tidak menjadi kronis, gitu ya. Jadi kerugiannya adalah bila kualitas pelayanan buruk, kehilangan bisnis, tuntutan hukum bisa jadi karena mungkin kita melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur, kehilangan produktivitas, sarana prasarana rusak, biaya meningkat untuk perbaikan mutu. Tuh. Kemudian siapa sih customer kita? Jadi customer kita itu ada dua, internal dan eksternal. Pelanggan internal seseorang atau pihak lain dalam organisasi atau perusahaan yang melakukan atau pekerjaan setelah kita. Apa yang diharapkan dari pelanggan internal itu? Kerjasama antar tim, antar tenaga kesehatan, ataupun petugas yang lainnya di dalam satu layanan kesehatan. Termasuk di sini itu kalau kita berbicara amal usaha kesehatan Aisyah tidak hanya bagian manajemen, direktur dan yang ada di eh, bawahnya. Tetapi bagaimana juga berkoordinasi, berkolaborasi, bekerja sama dengan penyelenggara, apakah PCA, PDA, harus inline, bekerja sama untuk mencapai tujuan dari perusahaan yang sedang kita eh, kita miliki. Kualitas kerja, kemudian struktur dan sistem kerja yang efisien. Di sinilah pelanggan internal kita. Pelanggan eksternal kita itu apa? Seseorang atau pihak lain di luar organisasi atau perusahaan yang akan menerima atau menggunakan produk ataupun jasa dari kita. Jasa kita apa? Memberikan pelayanan yang berhubungan dengan kesehatan. Harapan pelanggan eksternal, kelayakan produk atau jasa, harga yang kompetitif, kita aja ya. Ini emak-emak ini ya, kalau belanja di pasar aja, kita aja, itu pinginnya barang sing, bagus, tapi harganya murah. Itu yang kita cari. Nah, maka bagaimana kita memberikan pelayanan-pelayanan yang berkualitas, ya, tetapi dengan yang kompetitif
Mbak Yuli, terima kasih. Nah, secara psikologi itu ternyata ada loh yang perlu kita ketahui ya terkait dengan teori perilaku customer itu ternyata bisa kita lihat dari tipe pelanggan kita. Jadi kita harus tahu tipe pelanggan kita itu seperti apa. Nah, yang pertama, tipe pelanggan piknis. Nah, secara fisik bisa kita lihat badan bulat. Mohon maaf ya, ini bukan rasis, ini berbicara secara teori ya. Seperti apa sih tipe piknis? Badan bulat, anggota badan pendek, wajah bulat lebar. Karakternya bagaimana? Peramah, suka bicara, tenang, suka humor, pendiam, baik hati, dan praktis. Nah, perlakuannya seperti apa sih? Kalau kita punya pelanggan seperti ini, usahakan berbincang-bincang, meluangkan waktu untuk berbincang. Orangnya suka ngomong. Buat percakapan yang menarik atau humor, jangan debat kusir, jangan pendiam, beri perhatian dengan kata-kata, jangan terlalu mempersoalkan kata-kata yang kurang pantas karena suka humor orang ini. Kemudian tipe fisik apa individu atau pelanggan leptosom bentuknya tubuh kecil dan lemah, bau kecil, leher dan anggota badan kecil panjang. Karakteristik apa? Dan idealis. Ya, orangnya biasanya idealis, egosentris. Nah, perlakuannya bagaimana? Hormatilah mereka, bersikap sabar, hormat, bijaksana, dan turuti perintahnya. Berarti kalau yang tadi tidak perlu dihormati, bukan, tetap menghargai, menghormati, menyapa, itu tetap bagian dari customer service. Tetapi kita perlu detail tahu terkait dengan secara tipe fisik dari customer kita, biar kita tepat sasaran ketika kita memberikan pelayanan kepada customer kita. Jangan menegur mereka dengan cara kurang enak, apalagi bersifat sinis. Kemudian tipe pelanggan atletis. Bentuk badan kokoh, pundak lebar, pinggul berisi, anggota badan cukup panjang, berotot, wajah oval atau lonjong. Karakternya bagaimana? Banyak gerak, penampilan kalem, jarang humor, tidak cepat percaya, dan biasanya tipenya kaku. Perlakuannya bagaimana? Hindari diskusi ataupun debat kusir, beri kesan seakan-akan dia pandai gitu ya. Kita perhatikan, berikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, bersabar dan jangan terburu-buru pada mereka. Jika ada pertanyaan, dijawab secara sistematik, by data, by prosedur. Hindari sikap mengecewakan tipe pelanggan atletis ini. Nah, ini. Jadi, kalau secara ini bagaimana usia pria? Ya, ada tipe menurut John Stone ya, itu macam tipenya itu pria, wanita, remaja, lanjut usia, pendiam, suka bicara, gugupan, ragu-ragu, ya, pembantah, sadar, curiga, angkuh dan lain-lain. Ya. Jadi ada 3 pilar service excellent, yaitu yang pertama adalah product excellent, yang kedua proses excellent, dan people excellent. Inilah service excellent organization. Yang pertama produknya, prosesnya, sama orangnya, SDM-nya. Ya, maka SDM disinilah sebenarnya yang bisa membuat produk itu menjadi excellent dan proses itu menjadi excellent. Kalau tipenya aja sudah tidak excellent, tidak bisa memberikan service excellent dengan baik, maka produk dan proses itu tidak akan excellent. Tuh ya. Kemudian dimensi dalam service ada 2, dimensi prosedural dan dimensi personal. Dimensi prosedural itu berisi sistem dan prosedur yang ditetapkan untuk memberikan produk atau service, termasuk juga product knowledge. Kalau kita apa? Produk kita jasa. Ya, produk jasa. Dimensi personal bagaimana service provider menggunakan sikap, perilaku, dan kemampuan komunikasi membangun interaksi dengan pelanggan. Itu yang dinamakan dimensi personal. Nah, di mana posisi Anda sekarang ini? The friendly show. Nah, motonya apa orang the friendly show itu?
Maaf, kami sudah berusaha semampunya, tapi tidak tahu harus melakukan apa lagi. Ini friendly zone. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian tipe yang mana? Sebagai SDM yang excellent, apakah tepat bila kita memposisikan diri kita di friendly zone? Total service excellent, motonya apa? Kami peduli dan komit untuk memberikan layanan yang terbaik. Ataukah the freezer? Nah, motonya apa? Masa bodoh, kami tidak peduli. Yang penting aku sudah melaksanakan tugasku. Sembuh atau enggak, itu urusanmu. Misalkan begitu ya. Kemudian the factory, motonya apa? Jangan rewel, kami adalah robot yang akan memproses keinginan Anda. Ini ya yang mungkin saat ini sedang berkembang apa robot-robot baik AI ataupun teknologi-teknologi yang menggunakan robot. Bagaimana kita menciptakan kebutuhan dan ketergantungan? Produk atau layanan yang kreatif mempunyai pembeda kemasan yang berbeda kualitas layanannya. Nah, saya pengen tahu Bapak Ibu sekalian, menurut evaluasi Bapak Ibu sekalian, klinik Gili Putri, nah ini sinten ini klinik Gili Putri. Kira-kira produk layanan di klinik Gili Putri itu dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor yang ada di Pacitan itu apa? Yang dari Gili Putri, klinik Gili Putri 4 Or Pacitan. Apa kira-kira? Dari klinik Gili Putri? Oke, halo? Iya, Ibu. Dari klinik, oh, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, bisa berbagi Ibu, kalau klinik Gili Putri itu apa produknya yang membedakan dengan layanan fasilitas kesehatan di sekitar Pacitan? Monggo. Oh ya, saya Bekti Poncowati mencoba menjawab. Jadi kami punya dari klinik Gili Putri punya produk yang sangat spesial yaitu pelayanan obstetri dan ginekologi, Bu. Jadi kita menonjolkan pelayanan pada ibu hamil, persalinan yang diterapkan persalinan normal, seminimal mungkin tindakan seksual tidak dilakukan. Itu yang menjadi unggulan kami. Mungkin itu, Bu, jawaban kami. Oke, terima kasih. Nah, terima kasih nggih Rumah Sakit Gili Putri, semoga semakin berkembang dan semakin Amin. meningkatkan kualitas pelayanannya gitu ya. Baik, terima kasih luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tergantung usaha kita itu mau lingkupnya di mana dulu? Regional sekitar saja di kota tersebut ataukah meluas di tingkat Jawa Timur wilayah ataukah pengennya itu bisa berdaya saing tingkat nasional ataukah internasional? Maka sebelum kita menentukan pembeda kita apa dibandingkan dengan layanan kesehatan yang lain, kita lakukan benchmarking. Tidak harus berkunjung, dibanding, dan lain sebagainya. Kita bisa melalui website dari rumah sakit yang levelnya sama seperti kita, tingkat wilayah kotakah, wilayahkah, ataukah nasional atau internasional. Kita bandingkan. Kalau sama-sama di apa namanya tadi terkait dengan menolong persalinan tadi, ginekologi, yang membedakan dengan klinik di sekitar kita itu yang mana? Ah, tadi sudah disebutkan dari Gili Putri. Itu sekiranya yang harus kita lakukan untuk kemudian pangsa pasar kita. Berapa banyak yang ada di situ ya, masyarakatnya, eh, jumlah kelahiran tiap tahun dan seterusnya. Itu harus kita identifikasi supaya fokus kompetensi atau unggulan pembeda yang kita berikan itu tepat sasaran. Nah, saya kira teman-teman sekalian yang di bagian manajerial sudah melakukan di sana dan nggak ada dananya ini klinik saya ini. Uang untuk operasional aja kurang. Benchmarking itu tidak harus dilakukan kita kunjungan ke sana kemari.
Sekarang media sosial sudah luar biasa. Kita bisa melihat website masing-masing rival kita, yang menjadi rival kita itu bisa kita lihat di sana apa pembedanya. Terus cocok enggak kalau saya menggunakan ini? Apa sih yang diinginkan oleh masyarakat sekitar sini? Kalau itu memang sifatnya regional, sorry, lingkup lokal saja dan seterusnya. Maka di sanalah kita bisa menentukan em, em, produk atau layanan kita yang membedakan dengan kualitas layanan di tempat lain. Mohon izin Bu Reli, waktunya kurang 10 menit. Oke, baik. Terima kasih Bu Komsatun. Nggih. Kemudian prinsip-prinsip service excellent itu ada 3, attitude, attention, dan action. Attitude, tampilan diri, komunikasi, tanggap. Nah, kemudian attention, apa? Mendengarkan, mengamati, memperhatikan. Disinilah yang harus kita tanamkan. Tadi ada berapa, Ibu? Ada 3, attitude, attention, dan action. Action itu penting. Ya, action itu merupakan salah satu bentuk pelayanan. Jadi tidak hanya ngomong, tetapi apa yang kita sampaikan kepada customer itu benar-benar kita lakukan. Tidak hanya janji-janji. Ya, nih. Nah, ini posisi. Bagaimana kualitas pelayanan Anda? Bad, moderate, good, atau excellent? Nah, bad minimal asal jadi, kompetitor masih lebih baik. Nah, kita tahu kompetitor loh. Tonggoku klinik kono, pasiennya kok sik akeh. Indikatornya apa? Iku lho montore jejer-jejer akeh sing apa namanya berkunjung ke sana. Punya saya kok dalam 1 hari aja 3, hanya 4. Nah, ini berarti servis kita bisa jadi posisinya masih bad. Moderate, rata-rata, sama saja dengan kompetitor. Berarti tidak ada pembeda. Meskipun kita memiliki unggulan, tetapi servis yang kita berikan bisa jadi masih sama dengan kompetitor. Sehingga nggak kelihatan unggulan tadi. Misalkan gitu ya. Unggulannya sudah ditetapkan ginekologi. Misalkan gitu ya Mbak Bekti ya. Maka harus tahu apa ini servis excellence-nya yang mungkin kualitas pelayanan perlu kita tingkatkan. Good. Ya, sesuai dengan harapan pelanggan. Dipilih pokoknya kalau ndak dikili gili putri aku gak arep nglairno neng kono iku apik nduk aku dhisik nglairno awakmu yo neng gili putri awakmu kok nglairno anakmu yo neng kono. Nah ini adalah good. Kalau excellent apa? Surprise, surprise service yang menyenangkan. Ya, menyenangkan. Sikap dalam service excellent ada positif, proaktif, ada gairah dan progresif. Nah, ini karakteristik pelayanan kesehatan, kepastian waktu pelayanan, akurasi pelayanan, kesopanan dan keramahan, serta tanggung jawab apa yang kita lakukan. Ya, kelengkapan, kemudian mendapatkan pelayanan, variasi model pelayanan tadi ya Mbak Bekti punya variasi model pelayanan terkait dengan ginekologi. Pelayanan pribadi, nah mungkin ada tuh ruang rawat yang khusus untuk pasien VVIP meskipun klinik. Nah, bisa jadi begitu nyaman. Orang kadang mencari fasilitas nyaman. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, nah ini ruang tunggu, kemudahan akses informasi, tidak bertele-tele, kudu banyak fotokopi sekian kali. Maka sistem informasi rumah sakit juga harus ataupun klinik harus diperbaiki yang itu mudah diakses oleh customer kita. Atribut pendukung pelayanan itu kayak AC, ya ruang tunggu yang cukup, tidak umpel-umpelan, luas, tempat duduknya juga nyaman. Ada mungkin biar tidak jenuh ngantrinya, ada TV yang itu, ada Netflix-nya sehingga tidak hanya berita saja isinya. Musik, kebersihan lingkungan, bahkan kalau rumah sakit yang sudah besar, tidak apa-apa itu di ruang tunggunya itu juga ada live music ya. Live music yang itu mendatangkan gantian kayak kafe gitu ya, yang biasanya kita bersama keluarga gitu mendengarkan musik. Tidak apa-apa. Nah, 10 langkah efektif service excellent, mulai dari mempersiapkan diri, sambutan pelanggan, menanyakan, dengar, dan merasakan bentuk empati kita, ucapkan terima kasih, minta maaf kalau memang ada hal yang kurang berkenan atau permasalahan. Kita nyatakan, gali informasi, utarakan pemecahan masalah, serta cek kepuasan
pelanggan untuk mengisi di sana. Ini enam indikator untuk mengukur loyalitas customer kita ya, pembelian ulang, balik meneh. Ya, nggak pindah baik itu BPJS, yus, pokoknya aku neng kene, neng sini dan lain sebagainya. Kebiasaan mengkonsumsi merek tersebut, ya, selalu menyukai merek tersebut, tetap memilih merek tersebut, yakin bahwa merek tersebut adalah yang terbaik, merekomendasikan merek tersebut pada orang lain. Pokoknya lek ndak Casio, aku gak gawe jam tangan, misalkan itu. Enggak HP BlackBerry, kalau dulu itu kan begitu ya, sekarang sudah ndak laku. Kalau ndak HP apa iPhone, merek iPhone, aku nggak gawe HP. Ini beberapa cara mengukur kepuasan pelanggan, gitu ya. Waktunya karena sudah tinggi. Ini langkah-langkah memberikan pelayanan prima, ya, menyampaikan sikap positif, mengenali kebutuhan pelanggan, melayani dan memenuhi kebutuhan pelanggan, dan memastikan kebutuhan pelanggan terpenuhi agar pelanggan puas dan menjadi agen promosi atas layanan kita. Nah, penampilan, nah, senyum, salam, sapa dalam pelayanan prima itu penting. Nah, cara berjabat tangan kita perhatikan sambil menatap mata dan tersenyum. Nah, menerima tamu, senyum, menyapa, berdiri bila tamu masuk, berjabat tangan, tergantung keadaan. Bisa jadi seperti ini juga ya, tangannya di depan. Ini bentuk memberikan salam, mempersilakan duduk, ramah dan tidak meremehkan. Melihat dari atas ke bawah ini juga salah betul bentuk meremehkan. Jangan sampai seperti itu. Wah, dandannya kayak gini ya. Atau, iki kok ngendi orang ini kok dandannya kayak gini. Tidak boleh. Itu namanya meremehkan. Nah, ini ya, contohnya misalkan begini kalau di rumah sakit, ya kemudian sedikit membungkuk. Nah, ini SDM pelayanan mempunyai nilai-nilai yang namanya apa? Kenapa? Keunggulan, penampilan, sikap, senyum, salam, sapa. Ini harus dimiliki oleh SDM. Ya, penampilan, ya penampilan fisik juga begitu. Nah, ini standar penampilan, ya rambut bersih, dipangkas, disisir, dan rapi. Ya, wajah juga gitu. Panjang, bahkan sampai mungkin sarapannya itu nasinya ada yang nempel di jenggotnya. Nah, sebelum berangkat dilihat dulu, dicek. Kuku bersih dan rapi, nafas dicek dulu. Kira-kira aku ngolek ke pasien ngomong banter, nafas saya ini bau enggak? Misalkan gitu. Bau, habis minum kopi, itu kan juga membuat bau pada mulut kita. Badan, ya. Sekarang kan efisien, naik sepeda gitu ya. Lupa enggak mandi sampai kantor. Wah, memberikan pelayanan ini perawatnya kepada pasien. Baunya luar biasa. Maka sebelum ke pasien kita cek dulu kalau perlu. Dicium kanan dan kiri. Ya. Kemudian make. Nah, juga begitu tidak terlalu berlebihan. Nah, ini sudah sesuai dengan sebenarnya standar dia pakai seragamnya PNS ya, Korpri. Tapi dari segi model cocok atau enggak ini untuk pelayanan prima. Nah, ini ya. Tata rambut. Nah, ini yang laki-laki ya. Kemudian nah, seperti ini dandanannya kalau pakai jilbab. Kira-kira boleh enggak? Kemudian tata rias. Nah, jangan terlalu mencolok, cukup tipis saja. Alis. Nah, ini yang tidak diizinkan ya, terlalu tebel, luar biasa ini. Nah, maskara juga harus tipis. Eyeshadow sesuai bentuk mata dengan warna senada pakaian. Nah, pakaian juga gitu. Harus sesuai. Kalau hari ini suruh pakai seragam kantor, ya pakai seragam kantor. Jangan menjadi pembeda. Kalau seragamnya jilbabnya hitam seperti Mbak Bekti, ya pakai seragam jilbabnya hitam. Bukan kemudian hitam tapi ada warna-warninya. Akhirnya kalau di tempat kerja sudah berbeda. Itu juga secara kualitas kurang bagus. Aksesoris wanita ini yang perlu saya sampaikan, ada 7 titik amatan. Sepasang anting, kalau pakai anting, kacamata, kalung, cincin, jam tangan, name tag. Ini 7. Kalau sudah ada 7 aja, kemudian pakai kacamata, ada ininya, apa perhiasannya dipakai semuanya, termasuk gelangnya, tangannya, semuanya ada cincinnya. Misalkan gitu ya. Ini sepatu yang tentunya sesuai ya, harus sesuai height-nya. Nah, kemudian pakaian pria juga segitu, saya kira di rumah sakit juga sudah diperhatikan. Tata rambut ya, ini juga harus Bu kita. Reli, mohon izin Oke. waktunya habis. Oke. Dilanjutkan dengan materi Bu Reli juga. Oke. Eh,
yang manajemen komplain apa langsung disambung atau bagaimana Ibu? Manajemen komplain Bu, ini lanjut Bukan, aja bukan. nggih. Maaf, pola pikir. Oh Maaf, nggih. pola pikir. Apa dilanjutkan langsung, Bu Reli? Nggih, saya lanjutkan langsung mawon nggih. Baik, monggo. Nggih, Nggih, saya terima persilakan. kasih. Nggih. Nah, kalau pria ini 4 titik ya, nanti bisa dibaca sendiri model sepatu pria, senyum salam sapanya ya. Ya, ini senyum yang perlu saya sampaikan yang dalam pelayanan prima itu 227. 227 itu senyum yang seperti apa? Dua ke samping kiri, dua samping kanan selama 7 detik. Assalamualaikum. Dengan mata tetap terbuka. Ini adalah senyum 227 yang biasanya ketika kita pelatihan service excellence secara penampilan itu akan dilatih. Assalamualaikum.